Sepinya pengunjung di Pasar Blok G Tanah Abang disebabkan antara lain oleh kurangnya parkir dan masih maraknya PKL. Ya, sejumlah upaya dilakukan Pemprov DKI agar gairah perekonomian Pasar Blok G kembali menyala. Abang sempat menjadi pasar prioritas, akan tetapi saat ini transaksi jual beli di Pasar Blok G tidak lagi semeriah dahulu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sepinya pengunjung di pasar tersebut. Salah satunya adalah masalah parkir. Pasar Blok G hanya menyediakan parkir untuk kendaraan roda 2, sedangkan untuk kendaraan roda 4 harus parkir di seberang jalan atau di Blok F. Sedangkan untuk berjalan dari Pasar Blok F ke Pasar Blok G ini harus melewati lalu lintas yang padat dan perjalanan yang cukup jauh, sehingga menyebabkan masyarakat urung untuk datang ke Pasar Blok G Tanah Abang. Selain itu, masalah lain adalah masih banyaknya PKL yang berjualan di sekitaran Pasar Blok G Tanah Abang. Ini menyebabkan para pedagang kios di Pasar Blok G menutup tokonya karena tidak kuat bersaing dengan para PKL. Dengan tutupnya kios, ini menyebabkan masyarakat menilai bahwa Pasar Blok G tidak lagi lengkap karena banyaknya kios yang tidak buka. Tentunya Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sejumlah solusi seperti mengincarkan penertiban dari PKL, dan ini Pemprov DKI Jakarta akan segera merelokasi seluruh PKL untuk masuk kembali ke Pasar Blok G Tanah Abang sehingga persaingan menjadi lebih sehat. Selain itu, Pemprov DKI juga akan melanjutkan pembangunan dari jembatan yang menghubungkan Pasar Blok G dengan Pasar Blok F sehingga mobilitas masyarakat ini kemudian akan lebih mudah dari Pasar Blok G ke Pasar Blok F maupun sebaliknya. Selain itu, para pedagang juga mengharapkan dibuatnya kembali program-program undian yang dapat menggairahkan masyarakat untuk berbelanja di Blok G. Berkaca dari pengalaman masa lalu saat pemerintahan Jokowi, ini sering sekali dibuat program-program undian yang menyebabkan masyarakat menjadi lebih senang berbelanja di Pasar Blok G Tanah Abang. Keisha Natania, Aditya Eko Utomo, Pilot David Cibarani, Berita 1, Jakarta. Ya, telah bergabung juga dalam diskusi kami pada pagi hari ini, yaitu pengamat ekonomi, Mas Wiko Saputra. Selamat pagi, Mas Wiko. Pagi. Dan juga sambungan telepon telah bergabung juga bersama dengan kami dari tim sukses pasangan Agus Silvi, yaitu Mas Derajat Wibowo. Selamat pagi, Mas Derajat. Selamat pagi, Mas Robert. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Oke, selamat pagi. Sebelum kami akan lanjutkan mengenai diskusi bagaimana cara untuk mengentaskan kemiskinan dan juga masalah-masalah ekonomi dan juga sosial di ibu kota. Sebagai ibu kota negara, Jakarta merupakan kota yang dihuni oleh beragam latar belakang, kondisi sosial dan juga ekonomi. Namun hingga kini masih terjadi ketimpangan sosial. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk mengatasi, salah satunya dengan Kartu Jakarta Pintar. Jakarta adalah bukti di mana ketimpangan ekonomi antar wilayah serta kesenjangan kaya miskin begitu nyata. Tidak hanya deretan gedung tinggi di pusat bisnis, Jakarta juga masih memiliki kantong-kantong permukiman kumuh. Gini rasio atau indeks ketimpangan DKI Jakarta mencapai 0,41, berada di urutan tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Angka ini juga lebih tinggi dari Gini rasio nasional yakni 0,38. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2015 mencapai 368,67 ribu orang atau 3,61%. Sementara di bulan September 2016, jumlah penduduk miskin mencapai 385,84 ribu orang atau 3,75%, naik 17,17 ribu orang atau naik 0,14%. Padahal sebagai kota metropolitan, 70% perputaran uang berada di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Cahayapurnama terus berupaya mengatasi masalah kesenjangan sosial ekonomi dengan bermacam cara. Salah satunya kebijakan program bantuan langsung bagi warga miskin melalui Kartu Jakarta Pintar. Meski mendapat respon positif warga, program unggulan Pemprov DKI ini masih memiliki kekurangan yang harus dibenahi. Salah satunya pembagian yang belum tepat sasaran. KJP pertama kali lewat pun banyak yang nggak tepat sasaran. Lalu kita mulai kunci lagi, akhirnya kita ketemu formula tanpa menarik tunai. Langsung kita punya penghematan banyak. Yang tidak tepat sasaran langsung terkunci di sistem perbankan. Jadi semua sistem pasti harus terus kita perbarui. Dalam tahun anggaran 2016,
Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar 2,5 triliun untuk KJP. Anggaran itu diperuntukkan sekitar 600.000 siswa. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu menjelang debat resmi perdana nanti malam dengan tema pembangunan sosial ekonomi, tim sukses masing-masing pasangan calon tentu mempunyai berbagai strategi untuk menangkal masalah sosial dan ekonomi di ibu kota. Namun mana yang paling jitu untuk kemaslahatan masyarakat ibu kota? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya di studio Metro Pagi Prime Time. Yang pertama adalah Mas Angga Wira, tim sukses dari pasangan Anies Sandi. Selamat pagi Mas Angga. Pagi, salam bersama. Selamat pagi, dan juga kemudian hadir Mas Ansi Lema, tim sukses dari pasangan tentu saja kotak-kotak, yaitu Ahok Jarot. Selamat pagi Mas Ansi. Ya, pagi Robert. Oke, kami juga mengundang dari satu tim sukses dari pasangan Agus Silvi, tapi sampai sekarang kami tidak melakukan konfirmasi kehadiran mereka. Dan juga kami juga menunggu dari kedatangan pengamat ekonomi untuk memetakan berbagai macam masalah. Oke, saya akan mulai. Yang pertama, saya akan petakan sendiri masalah dari ibu kota. Yang pertama, masalahnya adalah kemiskinan di Jakarta. Ini semakin meningkat, tetapi rata-rata kemiskinan nasional menurun. Penyebabnya apa, Mas Ansi? Kenapa pada saat pemerintahan Ahok Jarot, kemiskinan di Jakarta justru meningkat di saat kemiskinan nasional cenderung menurun? Bung Robert, kita tahu bahwa memang kemiskinan di Jakarta itu naik sekitar 0,1% saja ya, tidak signifikan walaupun ada angka kenaikan ini. Tetapi yang perlu dicatat bahwa Jakarta ini adalah daerah ataupun satu provinsi yang tingkat kemiskinannya terendah di Indonesia. Dan kalau kita lihat memang kondisi tren ekonomi tidak saja di nasional tetapi di global juga ini menunjukkan adanya penurunan. Dan kalau kita baca soal angka kemiskinan, Jakarta ini kan juga tengah melakukan berbagai pembangunan dalam bidang ekonomi dan berbagai kemajuan yang dicapai ini tentu menjadi daya tarik bagi banyak pihak untuk datang ke Jakarta. Karena itu dalam membaca angka kemiskinan ini kita perlu meneliti dan menelusuri lebih jauh. Jangan sampai karena fenomena urbanisasi, Jakarta ibarat gula yang kemudian didatangi oleh semut. Kemudian jangan sampai kemudian yang menambah jumlah angka kemiskinan ini sebenarnya ini merupakan beban dari daerah-daerah yang lain. Karena itu angka ini juga harus dibaca secara lebih detail, lebih teliti dan juga lebih komprehensif. Oke, berarti angka kemiskinan yang sekarang terjadi tidak hanya dikontribusikan dari warga asli Jakarta. Persis tapi seperti juga itu. ada warga pendatang. Bagaimana Mas Angga untuk tanggapannya? Ya, saya pikir kita juga jangan lari dari fakta ya. Dari fakta, dari data-data yang ada. Artinya harusnya juga pemerintah petahana pada saat ini mengakui bahwasanya memang terjadi penurunan tadi kan. Tingkat kemiskinan makin meningkat, ketimpangan sosial, dan tentunya juga beberapa hal yang perlu sebenarnya terobosan-terobosan. Dan tentu untuk ini Mas Anies dan Bang Sandi hadir untuk mewujudkan. Apa yang ditawarkan terobosan untuk kemiskinan? Nah, tentunya kan sebenarnya yang paling mudah adalah bagaimana mempercepat realisasi anggaran belanja daerah. Dengan APBD yang begitu cukup tinggi, hampir 70 triliun, itu kan sebenarnya mampu menggerakkan akses perekonomian di ibu kota. Nah, ini yang saya lihat di pemerintahan petahana saat ini, realisasi anggaran ini kan implementasinya masih cukup lambat. Padahal ini mampu menopang beberapa hal. Anda yakin pengentasan kemiskinan akan dicapai hanya dengan mengandalkan sumber besar ya APBD saja? Bagaimana dengan swasta? Kalau salah satunya kan adalah hal tersebut. Di sisi lain agak mengoptimalkan tadi, karena kan ini ibu kota Jakarta, di mana perputaran perekonomian adanya di sini. Ibaratnya ini 30% kue ekonomi nasional ini ada di ibu kota Jakarta. Nah, tentunya dengan keahlian Bang Sandi sebagai entrepreneur dan pengusaha yang selama ini sudah terbukti, ya saya rasa mampu mensinergikan antara pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Berarti penyerapan belum maksimal. Menunjukkan sedikit ya, ini data yang mungkin bisa diambil ya. Menunjukkan bahwa memang walaupun angka kemiskinan ini tadi sempat dikatakan ya menaik sekitar beberapa persen, tapi tidak signifikan. Tetapi DKI Jakarta adalah provinsi dengan tingkat kemiskinan paling rendah. Ini ada di sini. Sementara rata-rata kemiskinan ini berada pada posisi yang lebih jauh di atas. Secara nasional. Ya, tapi bagaimana dengan anggapan bahwa penyerapan dari APBD yang belum maksimal? Artinya kalau kita bilang secara nasional, ya tentunya pasti DKI akan
lebih tingkat baik. kemiskinan lebih baik. Oke. Karena segala perputaran ekonomi ada di DKI. Oke. Siapapun yang memimpin Oke. pasti tingkat kemiskinan DKI Baik, akan paling kita tahan hasil dulu. ekonomi. Kita harus jeda sejenak. Saya akan berikan kesempatan kepada Mas Hansi untuk menanggapi mengapa penyerapan masih dianggap minim oleh lawan kandidat. Tetaplah bersama kami akan segera kembali dalam Metro Pagi Prime Time. Sesaat lagi.